Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Dudung Vitasari dengan nomor induk mahasiswa 201110106. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam kehidupan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, apa itu teknologi? Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani yaitu techne yang berarti kerajinan dan logia berarti studi tentang sesuatu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Lantas, apa sebenarnya manfaat yang diberikan teknologi informasi dalam sejumlah bidang? Mengapa sejumlah perusahaan terus mencari orang-orang yang menguasai ilmu tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Di sini saya akan membahas 4 manfaat. Yang pertama, manfaat di dunia telekomunikasi. Yang kedua, manfaat di dunia bisnis. Yang ketiga, manfaat di bidang pendidikan. Yang keempat, manfaat di dunia perbankan. Langsung saja, yang pertama, manfaat di dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu kita harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sekarang, penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam, sehingga hanya diperlukan hitungan detik bagi kita untuk mengirimkan pesan. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa jadi berbeda. Namun kini, kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Saat orang-orang mulai mengenal surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya. Selanjutnya, penampungan telegraf lalu telepon menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi. Kamu bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke mancanegara. Hingga sekarang, kamu sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, manfaat di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau database, e-surat atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu cepat dengan harga terjangkau. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Memang sekarang kamu sudah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko, hanya bermodalkan gadget dan kuota internet, sudah bisa memulai usaha dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga bisa dirasakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram, apalagi dengan banyaknya aplikasi online atau marketplace yang menawarkan berbagai fasilitas menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli. Marketplace ini dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dari tindak penipuan online shop yang makin marak terjadi. Yang ketiga, manfaat di bidang pendidikan.
Teknologi dalam bidang pembelajaran terus-menerus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Berbicara teknologi informasi, bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai. Kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antar dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan sebagai pemenuhan kebutuhan di bidang informasi yang kita butuhkan. Seperti yang sudah pernah dirasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan sekarang ini sudah ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Melalui perantara internet, kamu sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang keempat, manfaat di dunia perbankan. Perbankan adalah lembaga lainnya yang mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran teknologi informasi. Beberapa benefit yang akan dirasakan adalah transaksi m-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara online. Kehadiran teknologi informasi tak dipungkiri membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta mereka datang ke kantor cabang. Jadi, kamu tidak perlu lagi mengantri atau menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menabung. Lama-kelamaan, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan, baik milik pemerintahan maupun swasta, yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Perihal transaksi awalnya, penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun, sekarang kamu bisa merasakan sendiri banyak perubahan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Kamu tidak perlu lagi mengantri saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu. Sementara itu, dengan adanya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Melihat potensi-potensi tersebut, teknologi informasi berpeluang memberikan manfaat yang lebih banyak di sejumlah bidang dan sektor. Dengan begitu, masyarakat bisa beraktivitas lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Yang diharapkan dari sebuah kemajuan teknologi informasi adalah percepatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi sudah demikian pesat sehingga sulit bagi kita untuk mengontrolnya. Hampir setiap detik dari produk teknologi informasi diciptakan di semua bagian dunia. Kita harus menghargai ini karena perkembangan teknologi informasi pasti akan membantu kehidupan manusia. Saat ini, semua lapisan masyarakat sangat mengandalkan yang namanya teknologi informasi sebagai kegiatan pembelajaran dalam hal pengenalan sebuah kemajuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.